Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits tsarif, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, para sepuh dan juga para tokoh alim ulama Muhammadiyah cabang Waru yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, atas segala karunia iman dan juga Islam. Kita dipertemukan dalam jalinan ukhuwah. Kita didudukkan dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan para malaikat tuntun hadir menyertai kita dan mengijabah apa yang menjadi permintaan kita, baik untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang salih yang senantiasa menjalankan sunnahnya dan mendakwahkan sunnahnya. Dan mudah-mudahan hadirin wal hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk yang diberikan kemudahan dalam mengamalkan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sehat rezekinya, sehat fisiknya, sehat jasadnya, sehat ruhiyahnya ya. Karena di waktu yang sama ini mungkin banyak saudara kita yang sedang Allah uji sehingga tidak bisa mendatangi majelis ilmu. Banyak dari saudara kita yang mungkin barangkali tidak bisa membaca ayat-ayatnya Allah karena memang qadarallahu ma syaa. Allah tidak berikan kemampuan padanya untuk bisa melihat. Ada orang yang mungkin bersemangat untuk mendatangi majelis ilmu tapi tidak ada yang mengantarkan, dikarenakan Allah karuniakan kaki yang cacat kepadanya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kalau kata Ustaz Bahda Nasir ya, alhamdulillah, katakan alhamdulillah, karena memang inilah sebaik-baik ucapan tatkala kita mau menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya. Berikutnya hadirin wal hadirat sekalian, ini saya terus terang ya, melihat beberapa hal yang mungkin akhir-akhir ini sempat heboh, termasuk mungkin kaitannya dengan seorang artis yang melepas hijabnya ya. Tapi mudah-mudahan ini Allah kembalikan lagi ya, izah dia dalam menjaga muruahnya, karena seorang muslimah itu ya berjilbab gitu. Kalau bicara tentang baik dan tidaknya, saya kira muslimah itu tahu mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak ya.
Tapi yang jelas hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama mereka mengartikan tentang arti keislaman, ya, sekali lagi, ketika para ulama mengartikan tentang arti keislaman, mereka mendefinisikan bahwasanya al-islamu al-inqiyadu wa ta'ah. Ya. Jadi hakikat kita Islam itu dua. Yang pertama, Islam kita karena keyakinan kita, sehingga ada iman, ada takwa kita kepada Allah. Dan yang kedua, keislaman seorang itu sejatinya bisa dilihat dengan at-ta'ah dia. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai orang muslim berusaha menjadi hamba Allah yang taat? Kenapa laki-laki harus di masjid sholatnya? Oh, di rumah juga bisa. Dalam rangka menghidupkan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena ini memang bentuk keislaman kita, Pak. Kenapa muslimah oleh Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk melabuhkan jilbabnya, menutup auratnya? Karena bentuk ta'ah kita dalam keislaman itu. Maka kalau mau memilih jalan selain Islam, ya silahkan. Syukur sekalian, gak usah ngaku Islam kalau memang gak bangga dengan status keislaman kita. Karena konsekuensi daripada Islam adalah al-inqiyadu wa ta'ah. Keyakinan, kemudian memunculkan keimanan, dan setelah itu muncul ketaatan kita dalam menjalankan syariatnya Allah dan juga Rasulnya. Inilah jamaah sekalian, ya. Jadi ngapunten ya, kalau saya melihat kok akhir-akhir ini banyak menganalogikan, ya, artinya gaduk-gaduk nih, ketoknya gaduk terus matuk kemudian dijadikan tuntunan. Enggak benar juga, ya. Ngapain jilbaban, ya, kemudian dikaitkan kalau mungkin akhlaknya masih buruk, lebih baik hatinya dulu lah yang dijilbabin, ya. Bukan demikian jamaah sekalian, ya. Jadilah muslimah yang taat, dan taatnya seorang muslimah salah satunya adalah dengan menutup aurat, dengan memakai jilbab. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, terutama yang ikut hadir malam hari ini, jadi tantangan para ummahat kita, anak-anak perempuan kita barangkali, atau mungkin saudari-saudari kita ini, ya, ini cukup berat, Pak. Bukan sekedar lagi bicara tentang keyakinan, tapi mulai masuk pada hal-hal yang mungkin sekiranya ringan, tapi kemudian dianggapnya sebuah hal kebiasaan, termasuk terkait tentang menutup aurat tadi. Ya, mudah-mudahan nih hadirin sekalian, Allah senantiasa karuniakan kepada kita hidayah dan istiqomah dalam jalan Islam ini. Berikutnya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan kajian tafsir tematik kita. Kalau barangkali masih bawa kertasnya kemarin, ini bisa dibuka lagi nih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita sudah sampai pada tentang masyru'iyahnya dakwah, tentang dalil-dalil disyariatkannya dakwah. Pada malam hari ini saya langsung barangkali masuk ke tafsiran ayatnya. Kita kembali dulu pada ayatnya. Hadirin wal hadirat sekalian, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, ya. Ternyata banyak yang sudah lupa ini, ya. Berarti mungkin bapak catatan, ya. Cuman sebisa mungkin, ya, jangan mengandalkan catatan juga, karena terkadang catatan itu kayak ke bawah. Inilah kekurangan kita, Pak, ya. Jadi ya sebisa mungkin bagaimana kemudian materi kita sampaikan bukan sekedar masuk, ya, telinga kanan dan bablas lewat telinga kiri, ya, tapi syukur-syukur bisa kita ikut terus biar nanti tidak terputus, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kurang waktu, kita baca dulu di terakhir satu ayat, ya. Allah berfirman, monggo saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Satu ayat saja barangkali. Ya hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke tafsiran ayatnya ya, karena mungkin diterbatasnya waktu juga. Enggak terasa sudah setengah 9, Pak. Waktu itu cepat sekali ternyata, subhanallah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 ini, sejatinya Allah memerintahkan kepada kita, yang mana ini versi terjemahan Kementerian Agama, wal takum minkum, dan hendaklah ada dari kalian ummatun yad'una ilal khairi, sejumlah orang yang bertugas ya'muruna bil ma'ruf, yang kemudian menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau melarang orang-orang berbuat kemungkaran. Faulaika humul muflihun, dan mereka itulah kata Allah golongan orang-orang yang muflih, yang beruntung. Iwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba menukil pernyataan daripada Al-Dhahhak dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang saya nukilkan. Ketika Allah berfirman tentang ayat ini, di sana ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Murdawai, bahwasanya qala Abu Ja'far Al-Baqir, berkata Abu Ja'far Al-Baqir dalam riwayatnya, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal takum minkum, dan jadikanlah di antara kalian itu ummatun yad'una ilal khairi, segolongan umat, sekumpulan umat yang menyeru kepada kebaikan. Iwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mendalami kalimat al-khair ini. Kalau kita mau melihat kajian tafsir, termasuk mungkin dengan bisa pirsani nanti dalam kitab tafsir At-Tabari yang dikarang oleh Abu Ja'far At-Tabari, ketika mendefinisikan al-khair itu maknanya banyak sekali, termasuk amaliyah-amaliyah kita yang baik, hubungan kita dengan keluarga kita, baik hubungan kita dengan saudara kita, baik hubungan kita kepada tetangga kita, itu termasuk dalam rangka khair tadi. Tapi was kalian, ketika kita membahas kalimat al-khair dalam ayat ini lebih spesifik, lebih khusus. Apa itu? Menurut Abu Ja'far Al-Baqir, summa qala, kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, al-khair yang dimaksud kebaikan oleh Allah dalam ayat tadi, maknanya adalah ittiba'il Quran wa sunnati. Kata Rasulullah, yang dimaksud kebaikan di sini adalah ittiba' al-Quran wa sunnati. Imam Fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sekali lagi, kebaikan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi adalah mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Ternyata
hal ini sejalan dengan hadis yang lain ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada umatnya. Taraktu fikum amroini, kata Rasulullah, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Idza tamassaktum bihima, ketika kalian semua mau berpegang teguh pada keduanya ini. Ditambahkan dalam versi hadis yang lain, idza tawassaktum bihima bin nawajid, dengan gigi geraham itu. Aku jamaah sekalian, kalau nyopot di untuk ngajeng biasanya gampang muncul. Ini mau bertanya. Tapi kalau kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham itu kuat, Pak. Ya, bahkan terkadang saking kuatnya bisa putus itu yang kita gigit. Inilah yang diberikan Rasulullah. Kata Rasulullah, idza tamassaktum bihima, ketika kalian berpegang teguh memegang erat sunnahnya Rasulullah SAW dan juga kitabullah, maka kata Rasulullah, lan tadillu abadan, maka tidak akan pernah tersesat kalian ketika kalian hidup di dunia dan juga insyaallah di akhirat. Kenapa hari ini umat terpecah belah? Karena mereka tidak mau kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa umat Islam tertinggal dalam peradabannya? Karena tidak mau mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Gimana buat terjemah sekali? Berapa banyak dari kita yang sekeluarga itu mempunyai Al-Quran lebih daripada 3? Gimana buat Pak? Ngapunten. Ini ada nggak kira-kira yang di rumahnya nggak ada Al-Quran? Kalau ada angkat tangannya, Pak. Ada betul itu kan? Semuanya ada. Bahkan mungkin lebih dari 1. Bahkan mungkin lebih daripada 3. Tapi sudahkah kita jamaah sekalian pembacanya? Sudahkah kita mentadaburinya? Sudahkah kita belajar mengkajinya dengan para asatid kita? Bagaimana mungkin luas sekalian? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merindukan kemenangan. Ya. Dalam berjuang di jalan Allah kita melupakan kedua alat ini. Bagaimana mungkin kita merindukan persatuan umat Islam tapi kita jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Nonsen itu jamaah sekalian. Gak mungkin itu. Ya. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terus terang bahagia sekali hari ini umat Islam khususnya di Indonesia ini baru disorot di dunia, Pak. Apalagi ketika setelah kasusnya si Ahok menistakan agama kita, itu nampaknya melekat gitu ya. Indonesia di dunia internasional terkenal Pak sekarang. Ya, dengan nanti bisa cek kalau nanti ke Makkah ya, pasti yang ditanya kaifal Ahok. Bagaimana si Ahok kalau ngobrol sama orang sana? Gimana Ahok kabarnya? Hal huwa fi sijn aw fil kharij? Apakah dia sudah masuk penjara atau mungkin masih bebas di luar? Ya. Itu biasanya yang hari ini baru ngetren di luar. Karena memang luar biasa ini. Kemudian ditambah tatkala hiruk pikuk ya, pilihan gubernur yang kemudian dimenangkan oleh calon daripada muslim, itu luar biasa juga, Pak. Bahkan teman-teman kita yang ada di Makkah Madinah yang tergabung dalam pimpinan cabang istimewa Saudi Arabia, mereka itu bahagia luar biasa. Bahkan ketika Pak Anies Baswedan datang ke Makkah itu yang nyambut bukan lagi sekedar sepeda-sepedanya Arab ini, tapi benar-benar gubernurnya pun datang gitu untuk menyambut gubernur dari Jakarta. Yang jarang sekali, Pak. Maka iwas sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, inilah waktu yang tepat untuk kita kemudian menyadarkan umat kita dakwahkan jika kita menginginkan kemenangan yang hakiki sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 146. Siapa mereka generasi Ribiyun yang kemudian Allah turunkan kemenangan untuk mereka? Mereka para ulama, hadirin sekalian. Mereka bukan orang yang sekedar bermodal semangat, pokoknya aku melu pengajian, pokoknya aku melu jihad, pokoknya aku melu jihad. Bukan orang-orang yang demikian yang kemudian bisa membawa panji Islam itu
menuju peradaban yang hebat. Tapi dijelaskan oleh Allah, wa ka'ayyin bin nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Ketika Ibnu Katsir itu menjelaskan kalimat ribbiyun, siapa mereka? Orang-orang yang bersama Nabi, yang berjuang sampai mendapatkan kemenangan. Ternyata setelah kita telusuri, Pak, termasuk Ibnu Abbas dalam tafsirnya, itu ulamaun katsir. Dia dari golongan ulama. Aku dan mujahid ke mujahid, tapi dia ke ulama ya mas kalian. Kemudian diartikan juga dengan yang lain. Ribbiyun ini merupakan pembela Rasul. Ribbiyun ini merupakan hamba Rabbani yang taat. Bukan kemudian, mohon maaf ya mas kalian, kader-kader karbitan yang instan, yang mungkin baru mendengar kata jihad ya, 1 minggu besok langsung berangkat ke Jakarta pengen jihad fisabilillah. Bukan demikian, itu kursinya panjang sekali. Maka termasuk di organisasi kita Muhammadiyah ya, ini kita memang harusnya mulai fokus juga terkait tentang pengkaderan ulama. Salah satunya dengan alhamdulillah munculnya pesantren-pesantren ya, kita uri-uri ya mas kalian. Dalam rangka apa? Kita ingin sambut kemenangan gitu. Kita sambut kemenangan yang insya Allah Allah janjikan itu. Bukan sekedar kita hanya sekedar wacana saja Pak, tapi kita menyiapkan. Kalau memang kita nggak bisa, kita siapkan anak-anak kita Pak. Kalau memang anak-anak kita nggak sanggup, saudara kita Pak, kita ajak mereka mendalami agama sehingga mereka pantas ya. Termasuk kita pantas nantinya ketika Allah berikan kemenangan itu, kita termasuk orang yang terlibat di dalamnya. Karena iwas sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ketika para ahli tafsir sekali lagi menjelaskan kalimat dalam ayat Al-Imran ayat 146 ribbiyun katsir, itu ternyata orang-orang yang membersamai Nabi itu bukan sekedar orang-orang sa'sa'i yang berangkat berjihad, tidak. Mereka para ulama, mereka orang-orang yang taatnya luar biasa. Mereka orang-orang yang membela Rasulullah di garda terdepan, bukan sekedar jargon NKRI harga mati. Tapi kemudian ketika mungkin muncul ya, oknum-oknum di pinggiran perbatasan kita, mereka merongrong negeri ini dengan senjata-senjata mereka, hanya diam saja. Kita butuh Pak Asianya ada jamaah sekalian. Maka kita persiapkan paling tidak dengan diri kita dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Kita siapkan istri-istri kita pun kita ajak, kita anak kita pun kita kenalkan dengan pengajian, biar nantinya ketika Allah benar-benar turunkan kemenangan untuk Islam, itu bukan kemenangan yang sekedar kemenangan yang semu, tapi benar-benar kemenangan yang hakiki datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dikawal mereka orang-orang yang terpilih dari golongan ulama, dari golongan intelektual, dari golongan orang-orang yang taat, dan mereka yang totalitas berjuang untuk Allah dan juga Rasulnya. Insya Allah siap di jamaah sekalian. Karena ini Pak jamaah sekalian, kalau kita mau benar-benar mencermati kemenangan yang Allah berikan. Kemudian juga lain halnya dengan Al-Dhahhak ketika mentafsirkan ya, bahwasanya Al-Dhahhak mengatakan dalam tafsirannya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Siapakah mereka orang-orang yang seharusnya menjadi penyeru pendakwah? Yaitulah mereka para sahabat yang terpilih, para mujahidin yang terpilih, dan para ulama. Jadi wahai sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum sekalian yang diberikan oleh Allah kelebihan ilmu, antum sekalian yang diberikan kelebihan oleh Allah harta, atau mungkin dengan amanah yang tinggi, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan ini hanya kemudian berlalu sia-sia saja. Manfaatkan ketika mungkin mengemban amanah sebagai ketua, ataupun mungkin ya, orang yang diberikan oleh Allah rezeki yang besar. Ketika ada event-event, ketika mungkin ada umat Islam membutuhkan kalian, hadirlah kalian di tengah-tengah umat itu. Karena inilah jemaah sekalian yang insya Allah akan menjadikan kebaikan di balik dakwah yang hari ini mulai bermunculan.
Kemudian berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun makna yang tersirat dari ayat yang kita baca tadi, bahwasanya hendaklah dari kita ini, kata Allah, ada segolongan orang-orang yang bertugas mengemban amanah sebagai orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Dan sekali lagi, kewajiban berdakwah ini bukan hanya kepada ulama saja. Maksudnya yang wajib itu hanya ulama saja, atau mungkin umarok yang punya jabatan. Tidak. Karena yang namanya dakwah itu merupakan tugasnya likulli muslimin. Setiap muslim itu wajib berdakwah. Mereka yang sudah punya keluarga, dakwah itu istri dan anaknya. Mereka yang punya jabatan, dakwahilah itu umat yang berada di bawahannya. Karena jelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Jamaah sekalian, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Siapapun kita, apapun jabatan kita, dan apapun juga, nggak perempuan sama, jamaah sekalian. Ketika melihat kemungkaran di depan mata kita, artinya kita tahu, maka sudah sepantasnya kita berdakwah di sana. Biyadi, bisa dengan tangan, dengan kekuatan yang kita miliki, kerahkan itu kekuatan. Fa in lam yastati fa bi lisani. Jika dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan kalau tidak mampu, paling tidak kita berusaha mengingatkan dengan lisan kita. Tatkala dengan lisan kemudian tidak juga mampu, kemudian kata Rasulullah, fa bi qalbi, maka doakanlah. Wa dzalika adhaful iman. Tapi inilah ya orang yang lemah imannya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cara orang berdakwah ternyata Allah juga bisa melihat marahilul iman, tahapan-tahapan atau mungkin kapasitas keimanan setiap seorang itu, Pak. Maka ya jadilah seorang pendakwah, jadilah kita seorang dai-daiyah yang berdakwah sesuai dengan kapasitas kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini dalam lanjutan hadis yang ada dalam tafsirannya itu, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, anna, ini langsung saja saya langsung masuk ke hadisnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah dan jiwaku berada dalam genggamannya, la ta'murunna bil ma'ruf, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian itu benar-benar harus memerintahkan, mendakwahkan kepada orang itu untuk berbuat kebaikan. Wala tanhauna 'anil munkar, dan sungguh kalian pun juga diperintahkan untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Kemudian ini yang ngeri, Pak, ya Mas kalian. Au la yushikanna Allahu ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban min 'indi. Ketika kalian meninggalkan yang namanya urusan dakwah, baik amar ma'ruf ataupun nahi mungkar, kata Rasulullah dalam hadisnya itu, la yushikanna Allahu yab'atsa 'alaikum 'iqaban, maka hampir jamaah sekalian, Allah akan mengirimkan kepada kalian iqaban, siksa, jamaah sekalian, min 'indi, dari Allah. Tsumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum, dan bahkan
tatkala kita sudah mulai meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ketika kita lihat kemungkaran di sekitar kita hanya sekedar menjadi penonton atau mungkin bahkan malah ikut nimbrung di jamaah sekalian, la tad'unnahu fala yastajibu lakum, kata Rasulullah, ketika kalian berdoa Allah tidak akan ijabah doa kalian. Maka hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan renungan untuk kita bersama. Segala bentuk kebaikan sudahkah kita ikut berdakwah di dalamnya? Sudahkah kita turut terlibat di dalamnya, atau sekedar menjadi orang yang melihat saja? Ketika bicara tentang kemungkaran, bahkan melihat tentang kemungkaran yang terjadi, khususnya ini ibu-ibu di jamaah sekalian, yang tantangannya cukup berat. Kalau dulu itu mungkin orang agak malu Pak ngapunten kalau terlihat dalemannya. Sekarang itu malah ya Allah, ya, memang disetting. Mereka bangga ketika memakai pakaian-pakaian dengan label you can see. Kamu bisa melihat seenaknya kamu, ya, bahkan bangga. Mohon maaf, ketika kelihatan itu bangga mereka auratnya kelihatan, ya. Dan ini menjadi tren hari ini. Dan inilah salah satu hal yang harus kita dakwahi. Ya, mudah-mudahan istri-istri kita, anak-anak kita termasuk orang-orang yang oleh Allah diberikan hidayah sehingga kita mudah, Pak, dalam berdakwah kepada istri dan anak-anak kita. Ya. Karena ini amanah yang harus kita tunaikan sebelum kita berdakwah kepada orang lain. Kemudian berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menyerupai, kata Allah, tafarraqu, orang-orang yang bercerai-berai, wahtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, tatkala keterangan yang jelas itu datang pada mereka. Artinya adalah setelah Allah menurunkan Al-Quran. Hari ini jamaah sekalian, ketika kita melihat televisi itu, kita nampaknya harus khawatir ini. Bagaimana kemudian sudah jelas-jelas, ya, ketika mungkin ada sebuah hukum, ya, mana yang harus dikedepankan, hukum Allah dan Rasulnya atau mungkin hukum manusia. Jenengan yang barangkali masih punya iman ini pasti akan menjawab hukum Allah dan Rasulnya yang harus tegakkan. Tapi lain, Pak, ketika orang sudah mendapatkan godaan dunia, termasuk misalkan dulu pernah berapa heboh, Pak, yang kita juga saksikan bersama terkait tentang RUU pornografi. Kalau kita tinjau secara syar'i jamaah sekalian, kalau kita ingin berdakwah, itu kira-kira perlu nggak kita larang atau kita buat undang-undang sehingga mereka yang biasa, ya, mengeksploitasi, ya, atau mungkin mengumbar auratnya dipublikasikan, ya. Kemudian kita tarik hukum. Bagaimana pandangan syariat tentang hal ini? Kita, Pak, seharusnya punya iman. Pasti kita katakan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi luar biasa, kurang lebih mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu, ya, di negara kita hal yang demikian masih diperbincangkan jamaah sekalian. Yang datang katanya ahli-ahli, dokter-dokter. Tapi ketika untuk mutusi, ini gimana ini, perlu nggak kita adanya undang-undang yang melarang adanya praktek pornografi, praktek porno aksi dan lain sebagainya? Mau jelas-jelas ngapunten ya, jelas kan itu, masih ditangkap nih. Bahkan ada itu
pakainya fetish, ya, dianggap ustadz, tapi ketika dimintai pertimbangan, ya, bagaimana ustadz terkait tentang pornografi ini? Kalau menurut saya, ketika orang membuka baju itu hak dia, kita nggak bisa memaksa. Jamaah sekalian, ya, inilah orang-orang yang mohon maaf ini, ya, mungkin Allah sudah cabut nikmat hidayah dari dirinya, maka beruntunglah kita, beruntunglah kita ketika melihat kemaksiatan hati terasa panas. Beruntunglah kita yang kemudian melihat kemungkaran terjadi, muncul kemarahan dalam diri kita. Beruntunglah kita yang ketika kemudian ada saudara-saudara kita yang dilukai, muncul perasaan prihatin. Karena banyak jamaah sekalian hari ini mereka ngakunya umat Islam, tapi sama sekali Allah cabut itu hidayah dari dirinya, Allah cabut rahmatnya dari dirinya, sehingga ketika melihat kemaksiatan bukan kemudian dia mencegah, tapi justru malah menjadi garda terdepan dalam melindunginya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika melihat saudara-saudaranya dilukai, termasuk kasusnya Rohingya, masih bisa, ya, keluar dari lisannya, wis rasa bantu saudara-saudara kono saya mikir, awake dhewe mikir ning ngene wae. Tonggone awake dhewe iki lho tonton nek sing keluar. Masih banyak miskin luas sekalian, ya. Sekalipun terkadang kalau kita pahami kalimatnya itu kayak benar, tapi ternyata kalau kita kembalikan pada syariat kita bicara tentang ukhuwah, ini jelas pemikiran dia sudah menyimpang daripada ukhuwah yang dicampakkan oleh Rasulullah. Dan itu tugas kita, Pak, untuk bisa mendakwai. Kemudian berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang perpecahan umat ini sejatinya dalam hadisnya pun Rasulullah telah menjelaskannya. Jadi kenapa Rasulullah tidak menginginkan kita, kenapa Allah tidak menginginkan kita menjadi umat yang bercerai-berai, yang saling berselisih, padahal jelas sudah datang kepastian dalam Al-Quran itu. Inilah yang harus kita kerjakan bersama untuk memberikan pemahaman yang lurus, ya, bahwasanya umat-umat terdahulu itu termasuk bangsa atau mungkin agama Yahudi dan Nasrani, itu mereka juga terpecah belah jamaah sekalian. Meskipun mungkin kita nonton Kristen bodoh kabeh, kita nonton Yahudi bodoh kabeh, tapi ternyata mereka pun juga pecah belah jamaah sekalian. Dan bahkan dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan ketika bicara tentang perpecahan umat ini, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, waqad tahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihtilaf alladhi sayaqa'u bainal muslimin wa an tariqin najah minhu faqala. Ketika Rasulullah berbicara tentang perpecahan umat, tentang perselisihan yang terjadi antara umat Islam dan juga saling mengklaimnya sayalah kelompok yang paling benar, kata Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Ini Rasulullah menjelaskan ya mas kalian, umatku kata Nabi akan terpecah menjadi 73 firqah, wa sab'una finnar, maaf, sintani wa sab'una finnar, 72 dari 73 yang ada itu kata Rasulullah finnar, semuanya di neraka itu. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu kata Rasulullah yang nantinya akan masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah, siapa mereka? Man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, wahiyya, dan dialah mereka, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm
wa ashabi, dialah orang, dialah golongan, dialah kelompok yang senantiasa menjadikan dirinya seperti halnya saya dan sahabat-sahabat ini. Maksudnya apa mas kalian? Mereka lah yang berpegang teguh pada sunnahnya Rasulullah wa ashabi, dan juga yang mereka contohkan daripada golongan sahabat. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah menjelaskan ini, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar, kata Rasulullah, umatku, kata Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 firqah, kelompok, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali yang satu, wa hiya al-jamaah, yaitu jamaah. Siapa yang ini jamaah? Gila ya Rasulullah, baku. Sahabat bertanya lagi, siapa mereka ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, dialah mereka orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah yang dulu diperjuangkan oleh para sahabat. Bila mereka yang senantiasa menjaga sunnahnya Rasulullah, tatkala orang mulai menjauh daripada sunnah. Dan hari ini nampak sekali jamaah sekalian, berapa banyak hari ini kita lihat bersama, berapa banyak dari mungkin sangat mengklaim dirinya paling benar, bahkan yang lain neraka. Cuma ini kira hati-hati jamaah sekalian, yang dimaksud al-jamaah di sini oleh sebagian para ulama kita dijelaskan ma'ana wa ashabi alai, ialah orang yang berpegang kepada sunnahku, ialah jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jamaah sekalian, ini Muhammadiyah ini bukan firqah sendiri, tapi bagian daripada jamaah. Maka jangan klaim kita pokoknya Muhammadiyah merokok, ampun. Kenapa? Karena al-Muhammadiyah itu minal jamaah, karena Muhammadiyah ini bagian dari jamaah. Bukan Muhammadiyah itu jamaah, bukan. Kalau jamiah benar, tapi kalau jamaah kita bagian di dalamnya. Karena hari ini ngapunten jamaah sekalian ada sekelompok mereka yang mengklaim saya inilah firqatun najiyah, golongan yang diselamatkan, lainnya kafir. Inilah saya dengan golongan saya, lainnya kafir. Sekarang banyak, dan di Indonesia ini termasuk yang subur. Maka ini PR kita bersama jamaah sekalian. Adanya perbedaan dalam masalah fikih, dalam masalah furu' itu biasa, tapi yang penting masalah i'tiqad, keyakinan, akidah kita tidak boleh berbeda, asal akidahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Insyaallah mereka juga saudara kita. Maka dalam sebuah kitab berbicara tentang firqah ini, Imam Ibnu Taimiyah menasihatkan kepada kita, man mata ala asobiyatin fa innahu mata min subbatin minan nifaq. Jadi Ibnu Taimiyah memberikan nasihat, barang siapa yang mati ala asobiyatin, membawa pokoknya yang nurai kiora, pokoknya yang nurai kafir. Kata Imam Taimiyah, fa innahu mata min subbatin minan nifaq. Bisa jadi matinya, ketika dia mati nanti termasuk matinya orang-orang yang munafik. Nauzubillah dari jamaah sekalian. Oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jamaah Muhammadiyah ini merupakan bagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga mungkin saudara-saudara kita yang lain, sekalipun memang sebenarnya ada yang jelas-jelas keluar dari ahli sunnah wal jamaah, termasuk salah satunya yang nyata di Indonesia adalah Syiah dan juga yang lain-lainnya. Karena banyak Pak Mahmud dan dosa di Indonesia ini termasuk yang subur nih untuk organisasi atau mungkin jamaah-jamaah yang sesat ini. Ya mudah-mudahan
Apa yang bisa kami sampaikan malam hari ini sedikit memberikan wawasan untuk kita bersama. Jadi pada intinya satu hal yang ingin kita sampaikan, bahwasanya kewajiban untuk berdakwah itu yang pertama harus kita pahami merupakan tugas kita bersama, bukan tugas khusus mereka para anbiya, bukan tugas khusus mereka para sahabat. Karena kalau dibebankan dakwah berhenti pada mereka, maka Islam tidak akan pernah sampai pada kita. Tapi tugas kita bersamalah untuk mengawal dakwah sampai nanti Allah manggil kita, sampai nanti Allah datangkan yang namanya yaumul qiyamah. Insyaallah siap jemaah sekalian, insyaallah. Dan yang kedua, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kesuksesan dakwah ini memang semuanya hasilnya dari Allah, tapi kita harus berusaha. Apa yang kita bisa usahakan dalam dakwah ini kita berikan. Kita bisanya dengan harta, kita bisanya berdakwah dengan ilmu, kita bisa berdakwah dengan tenaga sekalipun, kita dakwahkan dengan tenaga. Kita punya harta berlebih, kita dengan harta. Kita punya jabatan yang tinggi, kita gunakan jabatan tadi untuk berdakwah. Insya Allah yang demikian tadi akan menghasilkan hasil dakwah yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kalimat ayat yang kita bahas tadi, faulaika humul muflihun, ya. Ini yang harus kita lakukan bersama dan harus menjadi motivasi kita bersama, bahwasanya merekalah orang-orang yang berdakwah, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, mereka yang senantiasa mencegah pada kemungkaran. Insya Allah kalau kita yakin dengan janjinya Allah, faulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung, baik untuk kehidupan dunianya dan juga untuk kehidupan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma 'allimna fima yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana wa alhimna rushdana wahdina ila siratal mustaqim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.